Welcome to Oripa. Obrolan Oripa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi di Oripa. Obrolan Areipa. Gimana nih kabarnya teman-teman? Kangen gak sih sama Oripa? Pastinya kangen dong, Kak. Tapi tenang aja teman-teman, kangennya akan terbayar hari ini. Karena aku Lila dan rekan aku Aku Sofi bakal nemenin kalian di Oripa episode kali ini. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama siapa nih Kak Lila? Hari ini kita akan ngobrol santai, ngobrol cantik, tapi bermanfaat nih Kak Sofi. Ditemenin sama mahasiswa aktif dari Prodi S1 Pendidikan IPA yang beberapa waktu lalu habis dari Malaysia nih Kak. Wah, ngapain aja ya Kak? Pasti teman-teman yang nonton juga udah penasaran nih, kira-kira ngapain ya anak IPA ke Malaysia? Boleh langsung nggak sih Kak? Kita ngobrol-ngobrol sama yang bersangkutan. Boleh dong, langsung aja kita sambut siapa lagi kalau bukan Kak Umi Windasari, mahasiswa aktif Prodi S1 Pendidikan IPA dari Angkatan 2022. Halo Kak Umi, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Untuk kesibukan Kak Umi akhir-akhir ini sedang melakukan kesibukan apa nih Kak? Kalau akhir-akhir ini sih ya nyusun laporan akhir aja dari MBKM yang kemarin gitu ya. Wah, semangat ya Kak untuk menyusun laporan akhirnya. Iya, betul. Sebetulnya ada lagi sih selain itu. Kami kan karena kegiatan kami cukup singkat gitu ya. Kami ada publikasi karya, jadi jangan lupa mampir ke @asistensimengajar_SIKL, baik itu TikTok, Instagram maupun YouTube kami. Jadi kami di sana share soal-soal olimpiade gitu, tips belajar dan lain-lain. Jangan lupa mampir ya. Oke Kak, pasti kita akan mampir. Teman-teman jangan lupa mampir juga ya. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Umi yang beberapa waktu lalu melaksanakan asistensi mengajar di Malaysia. Nah, pastinya teman-teman bertanya, kok bisa dan bagaimana sih caranya? Pastinya teman-teman bertanya-tanya kok bisa dan bagaimana caranya. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman itu tadi, kalian harus simak Oripa episode kali ini sampai selesai ya. Siapa tahu tahun depan kalian yang berkesempatan sama kayak Kak Umi. Betul banget nih Kak Sofi. Oke, kalau aku mau langsung tanya-tanya aja nih ke Kak Umi. Jadi beberapa waktu lalu Kak Umi kan melaksanakan asistensi mengajar di Malaysia nih Kak. Nah, untuk step pertama sendiri itu kan pasti kita harus mencari informasi dahulu. Nah, itu Kak Umi dapat infonya dari mana sih Kak? Oke, sebetulnya ini agak lucu sih ceritanya. Waktu itu saya tuh tahunnya bulan Mei. Nah, itu kan masih UAS ya. Belum UAS bahkan. Nah, tanggal 23 kalau nggak salah, 23 Mei itu saya diberitahu dari dosen penelaran di pendidikan IPA sendiri. Jadi, tiba-tiba saya di chat gitu kan, Ibu mau telepon ya gitu. Jadi saya kaget, Budita ya. Ditelepon terus, ditawarin sama program ini. Jadi sebetulnya saya tuh nggak mencari, tapi ditawarin. Nah, kenapa kok bisa ditawarin? Nah, ini nih yang jadi pertanyaan. Kuncinya adalah saya pernah ikut Olimpiade Nasional Perguruan Tinggi (ONMIPA) ya. Waktu itu bidangnya fisika dan saya lolos 5 besar gitu. Nah, kenapa kok diambil dari anak ONMIPA gitu? Kebetulan fakultas itu mengajukan program MBKM ke Kuala Lumpur, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, itu sebagai pengajar olimpiade di sana. Makanya target yang diambil mahasiswanya juga dari yang ikut olimpiade. Nah, karena di sini itu mengajar ya, tanda kutip gitu, mengajar. Jadi yang diambil dari anak pendidikan. Maka dari itu kakak memenuhi kriteria, jadinya ya sudah deh direkrut gitu. Gimana? Setelah mendengar cerita-cerita Kak Umi tadi, apa yang menginspirasi untuk akhirnya Kak Umi itu, oke, aku tertarik dan mau nih ikut program ini. Kalau boleh tahu itu gimana ya Kak ceritanya? Nah, oke. Nah, jadi waktu di telepon itu pun
Bu Tita itu mengabari begini, nanti bisa dipikirkan dulu ya, nanti bisa ditanyakan dengan keluarga. Nah, kakak juga nggak langsung, oh iya aja, gas aja gitu. Nggak juga kan, karena namanya proses ke luar negeri kan banyak ininya ya, step-stepnya, dari mulai nyiapin paspor, terus persiapan diri, dan lain-lain. Apalagi waktu itu musim UAS, kita baru persiapan UAS gitu, minggu tenang kalau nggak salah. Nah, akhirnya kakak telepon tuh sama keluarga kan, Bu gitu, ada ditawarin nih suruh ke Malaysia gitu, ikut program MBKM ini nanti untuk pengganti KKN gitu. Terus gimana, pendanaannya bagaimana dan lain-lain. Nah, kebetulan itu dari Bu Dita mengabarkan kalau akomodasi kami ditanggung 100% oleh fakultas. Nah, maka dari itu kakak bilang ke orang tua begitu. Akhirnya dibolehin, diizinin. Jadi kakak makin yakin gitu untukin, wah kesempatan bagus nih gitu. Kapan lagi keluar negeri gratis dan dapat pengalaman yang kayaknya bakal luar biasa gitu. Nah, itu sih. Oke, tadi kan setelah dapat info, lalu juga akhirnya Kak Umi ini tertarik. Nah, selanjutnya kan pasti ada namanya proses seleksi dong, Kak. Nah, mungkin boleh di-spill nih dari Kak Umi, itu proses seleksinya ada apa aja dan gimana sih dan berdasarkan pengalamannya Kak Umi? Atau mungkin boleh juga diinfoin ke teman-teman Oripa, tips dan trik dari Kak Umi agar lolos seleksi mengikuti program ini. Oke, buat teman-teman Oripa nih ya. Tipsnya dari aku gampang banget. Cobain lomba apapun di bidang kalian. Kayak siapa sih yang nyangka dari ikut ONMIPA tiba-tiba bisa ditawarin ikut ke luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, aktif kalian ngenalin dosen gitu ya. Kalau misalkan Bu Dita tuh nggak akrab atau nggak kenal sama aku gitu ya, nggak mungkin aku akan direkrut. Oke, mungkin memang salah satu data terpentingnya adalah karena aku lolos ONMIPA gitu ya, karena aku masuk 5 besar ONMIPA. Tapi selain itu adalah ketahuan, tahunya dosen bahwa kita tuh ada, bahwa kita tuh berprestasi gitu. Jadi tunjukkan itu kepada dosen-dosen. Itu yang kedua. Terus yang ketiga nih ya, persiapannya kan. Itu mulai dari sekarang deh. Bikin paspor itu nggak mahal kok. Cuma 350.000 kalau kamu bikin reguler. Dan punya paspor itu seperti golden ticketnya kita bisa kemana-mana. Jadi ketika kita punya paspor, itu kayak, oh punya paspor nih, berarti gampang kita akan diproses, diajukan ke fakultas dan lain-lain. Jadi persiapkan itu gitu. Kayak meskipun kita nggak tahu akan ke luar negeri kapan, tapi kan paspor kan expirednya 10 tahun tuh ya. Jadi kita bisa kapan aja gitu lah kesan. Dan uang 350.000 tuh kayak yang investasi kita gitu. Jadi nggak masalah kalau kita bikin meskipun kita belum tentu ke luar negeri gitu. Nah, jadi kesempatan kita akan jauh lebih besar ketika kita sudah punya paspor. Nah, itu tahapannya. Ada lagi? Jadi berarti tahapan-tahapannya seperti yang kakak ceritakan ya, kita harus kayak mendaftar paspor, kemudian harus dekat dengan dosen gitu ya kak? Ya. Oh, ada tambahan yang terlupa. Sebetulnya syarat lainnya itu karena keluar negeri ya, TEP gitu. TEP kita tuh harusnya harus lolos. Sebetulnya kakak sendiri belum lolos untuk grade anak PII gitu. Anak kelas I kan harusnya 500 gitu. Kakak tuh masih di bawah itu. Tapi karena kakak anak kelas I gitu, jadi mungkin dosen lebih trust gitu, lebih percaya pada kakak gitu. Untuk oke, gampang lah gitu, pasti bisa gitu. Oke, berarti teman-teman kalian harus mengikuti tahap-tahap yang Kak Umi infokan agar kalian bisa lolos seleksi program asistensi mengajar di luar negeri ini. Nah, kan program asistensi mengajar Kak Umi di luar negeri nih, Kak. Dalam penggunaan bahasa, apakah ada kesulitan ya, Kak? Oke, kalau bahasa jelas ya ada kesulitan. Namanya bilingual gitu, bahkan multi bahasa gitu. Karena di Malaysia kita tahu di sana tuh bahasanya tuh Melayu banget ya, iyalah Melayu. Jadi kadang beberapa orang tuh nggak ngerti kalau kita ajak pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kalau kita mau pakai bahasa Indonesia juga mereka nggak tahu. Kalau bahasa Melayu yang benar-benar Melayu tuh susah banget. Karena kami kayak yang hah gitu kalau ngobrol sama misalnya kayak pedagang atau apa gitu. Nah, tapi kalau selama di sekolah, karena kebetulan sekolahnya adalah sekolah Indonesia Kuala Lumpur, jadi kurikulumnya kurikulum Indonesia, kurikulum Merdeka, jadi kami tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baku gitu. Meskipun anak-anak di sana tuh unik banget gitu, kayak yang
mereka ngomong 3 bahasa sekaligus, English, Melayu, Indonesia gitu. Jadi kami pun harus mengikuti itu, gitu sih. Oke, jadi kalau dari segi bahasa itu pasti ada kesulitan ya Kak, karena di sana menggunakan multibahasa gitu. Nah, itu kalau dari segi bahasa. Kalau untuk sistem pendidikannya sendiri itu kayak kurikulum di sana itu apakah ada perbedaan atau bagaimana ya Kak dengan yang ada di sini itu? Nah, ya itu tadi Kak sudah sempat singgung ya. Jadi di mereka Sekolah Indonesia Kuala Lumpur itu di bawah naungan yang namanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia. Nah, sistem pendidikannya bagaimana? Mereka menggunakan kurikulum merdeka. Ada yang K13 tapi rata-rata kurikulum merdeka gitu. Jadi mereka mengikuti sistem di Indonesia. Nah, tadi kan Kakak juga sempat mention soal mereka ikut olimpiade gitu. Itu juga olimpiadanya beserta anak-anak Indonesia juga gitu. Meskipun mereka juga banyak mengikuti perlombaan internasional. Jadi secara garis besar pendidikannya sistemnya itu sama, namun teknologi yang digunakan sedikit lebih upgrade gitu menurut Kakak gitu ya dari anak-anak di Indonesia. Kalau boleh tahu, kan tadi disinggung juga untuk teknologinya itu lebih upgrade gitu. Bisa dikasih contoh nggak sih, Kak? Perbedaannya yang dengan yang ada di sekitar kita sama yang ada di sana itu bagaimana? Jadi sebetulnya gedung yang asli itu baru direnovasi. Jadi Kakak sebetulnya nggak begitu tahu tentang gedung aslinya. Jadi kami tuh sempat waktu Kakak di sana, kami itu menempati gedung sementara. Di gedung sementara yang sementara itu tuh cukup gitu untuk apa namanya LCD lengkap, terus kayak yang apa sih namanya tempat catur tuh colokan gitu tuh di setiap meja ada gitu. Kayak setiap meja tuh disediakan untuk charge gitu, ya gitu-gitulah. Terus apa ya, pokoknya kelasnya tuh nyaman. Terus kalau akses mau kerja sama ke universitas tuh ya, kan Kakak kan di sana ngebimbing olimpiade tuh. Jadi kami itu bekerja sama dengan Universitas Malaysia, bahkan Universitas Malaysianya itu juga bekerja sama dengan institutnya Jepang gitu. Jadi kita bisa akses laboratorium ke sana gitu. Dan itu keren banget, luar biasa, lebih hebat banget kayak IPA tuh nggak kurang gitu loh. Karena kan ya luar negeri gitu, sumpah bagus banget kayak dari alat-alatnya, teknologinya gitu. Nggak kebayang, pokoknya UNESA harus gitu sih. Ya gitulah. Oke Kak, kalau boleh tahu Kakak melakukan kegiatan program asistensi mengajar ini selama berapa bulan ya Kak? Oke, untuk tahapan apa sih rentang waktu fullnya itu dari bulan Juni sampai November. Cuman kalau offline secara langsung itu bulan Agustus sampai September. Jadi di sana kami 1 bulan, sisanya di Indonesia. Di awal itu bulan Juni kan ada OSN itu bulan Agustus. Jadi kami sudah mulai bimbingan bulan Juni gitu. Juni, Juli, Agustus kami sudah bimbingan. Kebetulan siswa-siswi kami ada yang lolos gitu ke tingkat nasional. Jadi kami lanjut terus bimbingannya itu hingga nganter mereka ke jenjang nasional gitu. Terus mereka olimpiade di Indonesia, ke Indonesia meskipun kami nggak ketemu waktu itu. Tapi kami ketemunya waktu di sana Agustus. Jadi Agustus awal mereka olimpiade di Indonesia. Habis itu pertengahan Agustus kami yang ke Malaysia untuk asistensi secara offline. Nah setelah itu saat di sana nih yang menarik, itu kami lanjut bimbing olimpiade tapi kompetisi yang lain kayak ada Ki Hajar, opsi dan lain-lain gitu. Jadi asik banget. Berdasarkan pengalaman Kak Umi, adakah tantangan lain yang Kak Umi hadapi waktu selama 1 bulan di Malaysia Kak? Banyak banget. Sebetulnya ya, ini balik lagi ke persiapan tadi harusnya. Kayak kita harus siapin mental bahwa kita itu akan serumah dengan orang-orang baru gitu ya. Satu, kelompok kita sendiri, kedua orang-orang sana, ketiga guru-guru di sana, keempat lingkungan gitu. Jadi kita harus adaptasinya cepet gitu. Jadi tantangan yang pertama tuh adaptasi, tapi kebetulan cukup mudah lah ya, karena saya nomaden ya, kan tadi tahu ya saya asal Jawa Tengah, tiba-tiba kuliahnya di Jawa Timur gitu, merantau sejauh itu dan biasa aja gitu. Jadi udah terbiasa lah. Jadi itu yang harus kalian siapin.
Terus tantangannya itu kan kita kan nggak kenal ya sama orang-orang di sana. Jadi kita tuh jangan mudah baper, tapi juga harus peka gitu. Jangan mudah baper, tapi harus peka. Soalnya kan guru-guru di sana itu sebetulnya juga orang Indonesia gitu. Nah, jadi kayak ngebimbing kita gitu. Jadi kita harus peka, terus kayak yang jangan lupa mengosongkan, oke, mungkin kita memang punya bekal ilmu gitu. Sesekali kita harus menunjukkan kompetensi itu. Namun sesekali kita harus kayak mengosongkan cangkir kita agar kita tuh bertanya, mau meminta saran, berdiskusi dengan beliau-beliau gitu. Jadi ada kalanya kita harus menunjukkan potensi kita, tapi juga jangan lupa sekali untuk mengosongkan gelas kita untuk mencari ilmu dari mereka gitu. Jadi harus peka banget karena namanya orang Indonesia ya kayak yang budayanya tuh masih sama gitu, kayak orang tua tuh harus disegani, harus dihormati gitu-gitu. Jadi kita harus benar-benar peka banget dengan guru-guru di sana dan teman-teman kita sendiri. Jadi kakak juga ketemu dengan mahasiswa dari universitas lain gitu, kita harus bisa berbaur gitu. Jadi tantangannya yang pertama, apalagi kalau introvert gitu, itu harus bisa adaptasi. Adaptasi itu kunci paling utama, itu sih. Kegiatan Kak Umi dalam asistensi mengajar ini apa saja ya Kak, kalau boleh tahu? Selama 1 bulan di Malaysia ini. Oke, dari tadi kakak cuma nyebutin olimpiade gitu aja ya. Padahal nggak cuma itu gitu. Asistensi mengajar gitu ya. Asistensi, jadi kan kakak kan sebetulnya harusnya KKN secara reguler. Nah, jadi kakak itu di asistensi seperti mengabdi kepada sekolah dan guru-guru di sana karena asistensi. Jadi KKN bertema asistensi. Jadi kami mengabdi di sana kayak, jadi kami dikasih guru pamong itu yang pertama. Terus kita akan ibaratnya kita nurut banget lah sama guru pamong ini, kayak guru pamong mau minta tolong kita apa, kita juga harus inisiatif nih nanya kayak Bapak Ibu hari ini saya harus bantu apa dan lain-lain gitu. Bolehkah saya ikut join kelas ini dan lain-lain. Jadi di sana itu yang pertama ya tentu kami ikut serangkaian kegiatan dalam KBM itu tentu, terus kayak persiapan ANBK, terus ada apa namanya, sempat ada itu loh imunisasi kayak gitu-gitu, jadi kita juga bantuin. Terus ada ekstrakurikuler dan yang paling banyak ya kami ngebimbing olimpiade itu tadi, kayak yang baik itu di dalam sekolah atau di luar sekolah gitu. Jadi kita ada bimbing olimpiade gitu. Terus kan karena bertepatan dengan bulan Agustus tuh ya, 17 Agustus dong. Nah, di tanggal 20-an di sana juga merayakan kemerdekaan dan itu seru banget. Seru banget. Jadi kita ke sekolah aslinya, ke sekolah lama di gedung lama, itu kita mengundang dari anak-anak sanggar, anak-anak yang asli di SIKL gitu. Jadi anak sanggar itu anak Indonesia tapi yang sekolahnya di sanggar, di luar sekolah asli gitu. Nah, itu kami ada lomba-lomba gitu. Jadi semuanya dikumpulin ke situ, kita lomba. Acaranya cukup besar dan itu asik banget. Jadi kami mempersiapkan itu selama sehari, 2 hari sebelumnya kami persiapkan lomba itu, baru hari Seninnya kami eksekusi lombanya. Eksekusi ya itulah perayaannya gitu. Nah, di perayaan itu juga ada lomba-lomba gitu, apa sih? Kayak penghargaan untuk siswa yang berprestasi gitu kan. Dan siswa-siswa yang kami bimbing itu banyak yang maju gitu. Jadi kami kayak bangga banget gitu lihat kita ikut ngebimbing nih gitu adik-adik kita dan mereka dikasih penghargaan di depan kita gitu, kayak yang wow gitu. Jadi interesting banget sih itu kegiatan kami selama di sana. Jadi, dan ini ya kalau yang di luar asistensinya ya tentu kami jalan-jalan jalan-jalan ke wisata gitu. Nah, itu asik banget karena kita naik KRL gitu kan, yang kayak oke, mungkin memang agak sering jalan karena kan ke stasiun dari penginapan kami kan juga lumayan lah ya, lumayan jauh. Jadi kayak jalan gitu, baru nanti stasiun 1, stasiun 2 pindah KRL gitu-gitu. Tapi itu seru banget, jadi stamina kami jadi makin kuat. Oh ya, tadi belum ngomong ya soal persiapan stamina. Ya itu. Kalau dibayangin pasti seru-seru ya Kak di sana kegiatannya. Seru banget. Kegiatan yang diceritakan tadi kan banyak sekali kegiatan. Pasti udah banyak banget hal-hal yang Kak Umi lakuin di sana ya Kak. Teman-teman juga mau denger nih soal pengalaman yang menurut Kak Umi itu paling memorable atau yang paling berkesan bagi Kak Umi. Kira-kira pada saat apa sih Kak? Paling berkesan itu
kalau dari segi asistensinya sendiri gitu ya, itu tadi kayak melihat siswa-siswi kami dapat penghargaan di depan kami gitu, kayak yang kami bantu bimbing mereka dapat gitu, kayak lomba OSN mereka ikut nasional, di situ mereka dapat penghargaan gitu. Tapi kalau di luar kegiatan asistensi itu sendiri, tentunya adalah dapat keluarga baru dan semua kenangan yang kita bentuk di sana. Oke, nggak kerasa. Sebagai penutup nih, Kak, boleh dong disampaikan pesan-pesan maupun motivasi buat teman-teman yang mau nyoba ikut asistensi mengajar tahun depan. Silakan, Kak Umi. Oke, karena ini ada sedikit bocoran juga ya dari Bu Ros selaku WD2 atau berapa lah, saya lupa. Itu bahwa asistensi tahun depan mungkin akan masih ada, tapi pembiayaannya itu tidak akan 100%. Jadi mungkin tiket saja atau akomodasi saja gitu, tidak seperti tahun ini. Karena dananya nggak ada. Jadi yang pertama harus disiapin motivasinya tadi, ikutin semua lomba yang mungkin akan bisa bawa kalian ke luar negeri, ke MBKM luar negeri gitu. MBKM tuh banyak banget jenisnya. Kalian nggak harus hanya ikut asistensi aja, karena ada kesempatan banyak lain. Karena kan asistensi ini kan lebih ke nunjuk gitu ya, karena sudah ada bekal olimpiade gitu. Jadi kalau mau seperti kakak, berarti harus ikut MIPA gitu, dan harus menang gitu misalnya. Terus TEP-nya harus bagus gitu. Kalian harus semangat belajar keduanya, baik itu misalnya kalian suka bidang fisika ya fisika, kalau suka bidang matematika, biologi, kimia. Kebetulan kita kan anak IPA tuh, jadi kita bebas milih mau IPA, fisika, kimia, biologi, matematika gitu, itu bebas. Sedangkan di prodi lain tuh nggak bisa sebebas itu. Jadi mari manfaatkan kesempatan kita sebagai anak IPA untuk bisa kontribusi di salah satunya. Itu dan tingkatin skill berbahasa Inggris kalian. Cari banyak info, jangan malu bertanya, jangan malu deketin dosen, SKSD sama dosen, tapi dengan cara yang sopan. Semangat! Oke teman-teman, itu dia kesan dari Kak Umi tadi. Yang pertama itu jangan lupa dan jangan tetap semangat untuk mengikuti Olimpiade. Lalu yang kedua jangan lupa untuk semangat belajarnya terus ditingkatkan. Dan yang ketiga kita harus meningkatkan skill bahasa Inggris kita. Gimana nih teman-teman? Sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaannya? Semoga obrolan kita tadi sudah menjawab semua pertanyaan teman-teman ya. Iya nih, Kak Lila, semoga sudah terjawab semua dan semoga tahun depan banyak teman-teman dari pendidikan IPA yang berkesempatan untuk mengikuti program asistensi mengajar ke luar negeri juga seperti sama Kak Umi. Benar banget nih Kak Sofi. Semoga aja dapat menginspirasi teman-teman juga ya. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Umi yang udah luangin waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Oripa episode kali ini. Semoga yang sudah Kak Umi sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa jadi pandangan buat teman-teman ke depannya. Nggak kerasa ya teman-teman, kita udah ngobrol-ngobrol dan dapat banyak informasi juga cerita-cerita menarik nih dari Kak Umi. Terima kasih banyak kepada Kak Umi. Semoga lancar terus untuk kuliah maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang sedang Kak Umi lakukan. Terima kasih kembali, semangat! Setelah mendengarkan cerita-cerita menarik dari Kak Umi, rasanya jadi ingin mengikuti kegiatan asistensi mengajar di luar negeri seperti Kak Umi deh, Kak Lila. Iya nih Kak Sofi, berdasarkan pengalaman Kak Umi tadi dari program asistensi mengajar, kita pasti dapat keluarga baru, lalu juga kita dapat insight baru, kita dapat pengalaman-pengalaman yang paling memorable. Oke teman-teman, terima kasih sudah setia mendengarkan kita. Oke, sebelum mengakhiri podcast Oripa episode kali ini, kita mau pantun nih teman-teman. Oke, aku mulai ya. Buah nanas, buah ceri, lebih enak dicampur gula. Cukup sekian podcast kali ini, sampai jumpa di Oripa selanjutnya. Di episode kali ini, aku Lila dan rekan saya Sofi pamit undur diri. Dan sampai jumpa di Oripa episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you! See you!